Migrasi internasional merupakan fenomena global yang terus-menerus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Mobilitas tenaga kerja lintas negara tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebutuhan pasar kerja global, akan tetapi juga didorong oleh faktor sosial, politik, serta ketimpangan pembangunan di negara asal. International Labour Organization mencatat bahwa terdapat lebih dari 169 juta orang di dunia berstatus sebagai pekerja migran. Sebagian besar dari jumlah tersebut berada di sektor informal dengan tingkat kerentanan tinggi. Di kawasan Asia Tenggara, migrasi tenaga kerja menjadi salah satu ciri integrasi ekonomi regional yang selama ini dilakukan. Dalam konteks ini, Indonesia menempati posisi krusial sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Timur Tengah. Sehingga isu mengenai pekerja migran Indonesia tidak hanya berkutat pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek lain seperti sosial, hukum, politik, dan diplomasi internasional. Pekerja migran Indonesia telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan pasar tenaga kerjaan, baik di tingkat rumah tangga maupun nasional. Setiap tahun, jutaan pekerja migran berangkat ke berbagai negara tujuan, mulai dari Asia Timur, Timur Tengah, Asia Tenggara, bahkan hingga ke beberapa negara di benua lain. Keberadaan mereka bukan hanya memberi manfaat bagi negara penempatan, tetapi juga bagi Indonesia melalui remitansi yang mereka kirimkan. Kiriman uang ini kerap menjadi tumpuan keluarga di kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk menopang devisa negara. Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada Februari 2025, jumlah penempatan PMI mencapai 38.405 jiwa. Sebagian besar dari angka tersebut mengisi sektor informal. Jumlah tersebut menempatkan PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua. PMI yang bekerja di sejumlah kawasan berasal dari beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, dan Lampung. Namun, di balik kontribusi besar tersebut, PMI masih menghadapi berbagai permasalahan. Kasus eksploitasi, kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan regulasi yang dibuat untuk PMI belum berjalan optimal. Permasalahan tersebut sangat rentan dialami oleh mereka yang berada di sektor informal, misal pekerja rumah tangga. Meskipun demikian, fenomena migrasi tenaga kerja tidak dapat dipahami secara sederhana. Putusan untuk menjadi PMI dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa alasan sebagian besar menjadi PMI adalah untuk economic security. Jika melihat ekonomi sebagai sasaran utama, maka kondisi negara tujuan juga akan turut berpengaruh. Negara dengan PDB yang tinggi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah akan menentukan besaran upah yang tinggi pula bagi PMI. Begitu juga sebaliknya. Uniknya, tingkat pendapatan tersebut akan mempengaruhi jumlah remitansi yang masuk ke Indonesia. Remitansi yang masuk digunakan oleh keluarga PMI untuk tujuan konsumsi. Singkatnya, kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan juga turut dipengaruhi oleh remitansi yang mereka terima. Semakin besar pendapatan PMI di negara tujuan, maka semakin besar pula remitansi yang masuk ke negara asal. Dengan remitansi yang besar, maka kesejahteraan keluarga bisa meningkat karena berbagai kebutuhan dasar mulai bisa terpenuhi. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi dan kebijakan sebagai upaya perlindungan PMI. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta melalui transformasi Badan Perlindungan Pekerja Migran menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Upaya perlindungan diharapkan tidak lagi bersifat administratif, tapi juga menjadi prioritas kebijakan nasional. Segala kebijakan bertujuan untuk memperkuat perlindungan PMI sejak sebelum penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menempuh diplomasi bilateral dan multilateral untuk memperkuat kerjasama perlindungan tenaga kerja. Akan tetapi, nampaknya implementasi kebijakan tersebut masih menemui banyak kendala, baik dari segi koordinasi antar lembaga, belum maksimalnya pengawasan, hingga terbatasnya literasi PMI terhadap akses bantuan hukum jika terjadi sesuatu pada mereka di negara tujuan. Seringkali permasalahan yang timbul juga tidak selalu berasal dari pihak internal. Dinamika kebijakan baru di negara tujuan penempatan PMI juga tidak luput dari perhatian. Pada umumnya, dalam menghadapi regulasi baru yang ditetapkan negara tujuan, pemerintah akan menempatkan jalur diplomasi bilateral dan juga penguatan mekanisme perlindungan tenaga kerja. Penelitian tentang perlindungan PM ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman empiris
serta bisa menjadi bahan pertimbangan dan penyusunan berbagai perumusan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Berikut adalah salah satu contoh orang yang menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ali, asal Jawa Barat. Usia kurang lebih 53 tahun. Bekerja di Malaysia di daerah Tawau, Sabah. Jenis pekerjaan berdagang makanan, pagi gado-gado, sore bakso. Rata-rata pendapatan kurang lebih 15 sampai 18 juta, itu pun kalau ramai, kalau sepi ya beda sampai. Namanya menjual itu ada sepi dan ramainya. Mengapa kita bekerja di luar negeri? Karena mungkin kita itu hanya mendapat keuntungan dari kurs rupiah ke ringgitnya saja. Sebenarnya kerja di sana itu sama saja, cuman kita menang dari kurs ringgitnya ke rupiah itu lebih besar. Ya, mungkin kalau ditukarkan kan lebih besar, itu saja. Apakah kita pernah mendapat perlakuan kurang baik di negara yang kita tempati? Saya kira tidak ada. Yang penting kita tergantung diri kita sendiri. Kalau di sini tidak membuat ulah, tidak apa ya, mungkin ya itu dah. Selama ini saya kira saya belum pernah mendapat perlakuan yang kurang baik. Apa yang perlu disiapkan untuk masuk ke luar negeri ya? Yang pasti terutama paspor itu harus ada. Itu kan untuk perlintasan negara kan, paspor itu harus ada. Kesan dan pesan pekerja di luar negeri, yang penting kita rajin, jangan malas, dan sabar. Itulah kunci untuk keberhasilan di bekerja di negara orang. Begitu saja kiranya informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.